masjid nggak kayak di Indonesia. Setiap rumah 10 rumah ada masjid, ada musola, ada langgar gitu ya. Di sini tuh nggak mungkin terdengar adzan, guys, nggak ada adzan. Kita itu iftar atau buka itu melihat jadwal, melihat HP, oh jam hari ini jam segini, terus sahur pun bangun 6 hari puasa di bulan Syawal. Itu kan Syawal itu kan setelah Ramadan kan ya. Nah, sebaiknya itu membayar hutang Ramadan dulu atau puasa 6 Syawal. Kan kita semua yang beribadah itu entah sedekah, setelah sebulan kini kita berpuasa, berzakat fitrah menurut perintah agama. Tiba saatnya kita untuk berhari raya, minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hello guys, welcome back to my channel. Ya, setelah sebulan kini kita berpuasa dan pasti berzakat fitrah semuanya. Oke guys, welcome back to my channel. Ya, kalau sebagai cewek wanita gitu ya, pasti nggak akan pernah bisa puasa itu full sebulan penuh ya, karena kita itu ada datang bulan gitu ya. Oke guys, dan sebaiknya itu berpuasa 6 hari setelah Syawal itu kan pahalanya sangat besar ya, seperti yang dalam Rasul perintahkan itu 6 hari puasa di bulan Syawal. Itu kan Syawal itu kan setelah Ramadan kan ya. Nah, sebaiknya itu membayar hutang Ramadan dulu atau puasa 6 Syawal. Kan kita semua yang beribadah itu entah sedekah, entah puasa, kan semua intinya untuk mendapatkan pahala kan. Kita nggak mau kan puasa kita sia-sia, amal jariah kita sia-sia lah. Nah, ini nih wajib ya, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, sebaiknya itu kita membayar hutang puasa Ramadan gitu ya. Puasa ini emang ibadah yang sangat nilainya itu sangat tinggi ya di hadapan Allah, karena hanya Allah dan saya sendiri yang tahu bahwa saya ini puasa atau tidak ya kan. Orang lain kan nggak akan pernah tahu. Misalnya saya mengaku saya puasa tapi nggak taunya di rumah makan atau minum ngumpet-ngumpet, kita kan nggak tahu ya. Nah, misalnya tidak bisa membayar hutang puasa, atau maksudnya tidak kuat puasa, kan bisa dengan fidyah. Fidyah itu bagaimana cara berfidyah? Berfidyah dengan cara mengganti uang makan satu orang itu dari pagi, makan kan 3 kali ya, pagi, siang, malam. Nah, itu kita bisa membayar fidyah untuk sehari makan 3 kali ya. Atau kita lebih baik puasa sendiri gitu ya. Nah, puasa ini nggak bisa digantikan. Puasa ini juga seperti sholat ya. Kalau sholat juga nggak bisa digantikan. Kalau sholat sekali nggak sholat, kita nggak bisa mengganti di waktu hari selain hari kapan itu nggak bisa ya. Nah, kalau puasa masih bisa ya. Misalnya Ramadan kemarin ini saya tidak puasa 10 hari, bisa diganti setelah Ramadan. Kalau cewek kan biasa datang bulan. Nah, itu bisa dengan membayar fidyah kalau mampu itu ya. Fidyah itu makan sehari 3 kali gitu ya, untuk satu orang. Tinggal dihitung aja, kita nggak puasanya berapa. Misalnya sekali fidyah itu 100.000, kamu bolongnya puasanya 10 hari, berarti
100.000 kali 10 1 juta. Nah itu kalau kamu mampu nggak apa-apa, atau dengan puasa. Makanya sebisa mungkin itu berpuasa ya guys, karena ini nih pahalanya sangat-sangat ini ya kita sebagai muslim itu tentunya semua itu mengejar pahala. Oke friends, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Dan saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin ya. Sekarang di era pandemi ini Hongkong pun sholat id itu nggak kayak sebelum pandemi gitu ya. Biasanya di setiap wilayah Hongkong ini ada tempat sholat id. Bahkan kemarin di daerah saya itu pun nggak ada sholat id. Maksudnya nggak ada tempatnya. Kalau saya sholat itu harus jalan ke masjid, harus naik mobil, harus keluar lebih awal gitu pun ya. Hello guys, puasa di luar negeri itu sangat-sangat anget ya. Buka sendiri, sahur gak ada yang bangunin, sahur pun hanya apa? Indomie telur itu saja ya. Sangat-sangat ya, itulah realita yang ada. Terus sahur juga sendiri, sholat tarawih malam-malam. Itu saya sholat tarawihnya itu malam-malam guys, karena saya melakukan sholat tarawih itu selesai pekerjaan ya. Dan berhubungan bulan Mei itu hari ibu ya, Happy Mother Day, juga Ramadan Karim, dan selamat Idul Fitri. Sekarang udah Idul Fitri. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Ngumpet sahurnya sebelum majikan tahu itu. Tapi sekarang saya majikan udah ngomong sama majikan. Terus di sini tuh orang Hongkong itu taunya Islam itu nggak makan babi. Itu tok friend. Oke guys, welcome back to my channel. Suka duka puasa di luar negeri ya guys. Puasa di luar negeri itu di Hong Kong TKW itu saya sendiri ya sangat-sangat anges. Tahu anges nggak sih? Dan sangat anges dan sangat-sangat sedih. Angesnya itu gini ya, Hong Kong ini kan 90% itu non muslim ya, non muslim. Dan bahkan hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu nggak tanggal merah di Hong Kong. Kenapa? Karena Hong Kong ini negara jajahan Inggris ya, Inggris itu cenderungnya kan agamanya Kristen ya. Dan Hong Kong itu orang itu semua kebanyakan yang saya lihat itu agamanya itu mengikuti leluhur. Mereka itu nggak sholat, nggak ibadah ya. Mungkin ada itu sebagian yang kayak membakar dupa, itu pun nggak tiap hari membakar duka, itu pun dupa ya, duka bukan duka. Itu pun dilakukan hanya mungkin mereka yang kayak seperti orang Islam itu taat beribadah gitu. Ada pun yang mengaku Kristen tapi itu jarang ke gereja gitu ya. Mungkin mereka ibadah online atau apa, saya nggak tahu ya, karena ada teman saya yang ngomong itu ibadah online gitu. Nah, sangat-sangat anget ya guys ya. Kita itu puasa itu emang kewajiban ya, iman kita ya. Kita puasa pun bahkan ada di sini yang ngumpet, tahu nggak ngumpet? Majikannya ada yang nggak memperbolehkan. Sebagian majikan Hongkong itu nggak tahu, mereka itu takut kalau puasa itu mati. Mereka itu taunya puasa nggak makan, nggak minum, nggak perlu sholat gitu. Kalau puasa nggak sholat itu kan aneh kan ya. Kita juga kadang itu apa ya, ngomong sama majikan itu yang harus kalian perjuangkan gitu ya. Kalau kalian yang majikannya emang udah tahu agama Islam itu harus sholat sehari 5 kali, di Ramadan harus puasa gitu ya, sangat-sangat good gitu ya. Itu ibaratnya ya lucky, Anda beruntung gitu ya. Nah, 90% majikan itu nggak tahu tentang agama Islam. Taunya apa? Islam itu nggak makan babi. Itu doang satu. Taunya itu nggak makan babi. Itu tok. Makanya misalnya, oke, majikan baik, kita harus berusaha ngomong gitu ya. Bahkan ya ada juga yang sahur itu ngumpet, tahu nggak? Ngumpet. Mereka sahur di kamar hanya dengan biskuit dan air putih. Yang penting niat ya, is okay, itu sih nggak apa-apa gitu kan ya, segitunya gitu ya. Bahkan saya dulu pertama kerja di sini itu, saya waktu sahur itu kan memanasinya pakai microwave itu kan, kalau setiap microwave itu ting itu kan keras banget lah. Saya tuh takut banget itu yo, aduh gimana ini ya. Terus kenapa kamu makan di malam-malam gini? Itu saya besok harus puasa. Terus dia bilang, kamu kuat puasa, nanti kerja nggak ada gangguan, nggak ada masalah, enggak ya, baru ya
terpaksa saya juga ngomong kayak gitu kan. Terpaksa saya ngomong saya harus sahur jam segini dan selama 8 jam. Hongkong ini, kalau Hongkong lebih lama 1 jam dari Indonesia ya. Pokoknya saya ngomong lah, saya nggak boleh makan dari jam segini sampai jam segini, dan saya boleh makannya jam segini, menit segini. Saya sampai ngomong detail sama majikan saya. Kenapa? Soalnya kalau nggak digaya gitu, majikan nggak bakalan tahu. Kamu percuma kamu mau majikan saya baik, tapi kamu di sini menurut saya itu nggak bisa menjalankan aktivitas ibadah kamu. Bahkan sholat tarawih ya, sholat tarawih itu saya itu pasti jam 12 malam, kalau kadang nggak jam 11 malam gitu sholat tarawih. Karena ya dari jam 6 sampai jam 9 saya itu masak guys, masak, belum nyuapin yang kecil, kan saya menjaga anak ya, anak yang kebutuhan khusus. Duga puasa duluan gitu. Jangan di Hongkong ini kan 90% bukan Islam ya. Masjid nggak kayak di Indonesia, setiap rumah 10 rumah ada masjid, ada musola, ada langgar gitu ya. Di sini tuh nggak mungkin terdengar adzan guys, nggak ada adzan. Kita itu iftar atau buka itu melihat jadwal, melihat HP, oh jam hari ini jam segini, terus sahur pun bangun sendiri. Kalau nggak kebangun, kalau misalnya kita ngantuk ketiduran ya nggak sahur. Terus di sini sholat id itu kalau pas hari Minggu oke ya, kita bisa berangkat pagi. Lah kalau pas lebarannya nggak hari Minggu, kita harus minta izin, dan nggak setiap daerah itu ada masjid kan ya. Kita harus berangkat pagi, rela berangkat pagi-pagi ya sih, nggak apa-apa sih, happy ya untuk ibadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Oke ya fans, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Setelah sebulan gini kita berpuasa, berzakat fitrah menurut perintah agama. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Ngomong pada ngomong sih orang kerungu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk sobat semua. Yeah, thank you.